Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di hari yang cerah ini, pembahasan kita adalah bagaimana dampak hukum bagi seorang suami apabila menikah tanpa seizin istri pertama yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sini memberikan definisi bahwa perkawinan itu dapat diartikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan tentunya di sini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena jelas tujuan dari setiap orang untuk melakukan perkawinan atau mengarungi bahtera rumah tangga itu sangat jelas adalah bertujuan dan pondasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga sangat jelas tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Itu sebenarnya sangat simpel. Kemudian kita melihat, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, bahwa seorang suami yang menikah tanpa persetujuan dari istri pertama atau terdahulu yang sah bisa dijerat dengan pasal 279 KUH pidana. Adapun ancamannya di sini adalah maksimal 5 sampai 7 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUH pidana. Di mana di sini yang berbunyi ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya. Jadi butir pertamanya, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Jadi untuk unsur pasalnya, mungkin dalam proses penyidikan ya, untuk unsur pasalnya bahwa di sini yang pertama barang siapa, berarti barang siapa ini seorang suami, berarti ini sebagai pelaku ya, barang siapa. Kemudian mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya ini telah ada menjadi penghalang yang sah, berarti si suami tadi sudah mengetahui bahwa perkawinannya terdahulu sudah menjadi penghalang, tetapi dia tetap melakukan perkawinan. Nah, di sini dapat dijerat. Tetapi suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini adalah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya itu belum dilepas. Dimana kita mengetahui bahwa perkawinan itu dilepas karena yang pertama si istri sudah meninggal dunia. Yang kedua, si istri meninggalkan suami selama 10 tahun dengan diikuti perkawinan dengan orang lain. Yang ketiga, karena putus dari pengadilan, sudah ada putusan tetap atau ingkrah. Ini 3 elemen inilah yang harus diketahui. Tetapi kalau 3 elemen ini belum dimiliki oleh si suami tadi melakukan perkawinan dengan perempuan lain, itu dapat dijerat pasal 279 KUH pidana. Ini sangat simpel ya. Itu di butir pertama. Di butir kedua, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jadi kalau di sini yang diterapkan adalah perbuatannya itu kepada si perempuan yang akan dinikahi. Jadi barang siapa di sini unsur pasalnya, kalau misalnya dalam proses penyidikan ya, barang siapa di sini adalah si perempuan ya, yang jelas-jelas mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang. Jadi dia sudah mengetahui si laki-laki tadi itu sudah melakukan perkawinan dengan pihak lain sebenarnya, tetapi dia tetap mau melakukan perkawinan dengan si laki tadi, sehingga dengan adanya patut diduga tadi diketahui oleh si perempuan tapi tetap melakukan perkawinan, itu dapat diterapkan butir kedua ini.
Tetapi kalau kita melihat lagi di ayat 2, di situ, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1, butir 1, yang tadi ya, si suami tadi, menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada, yang menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara 7 tahun. Jadi kalau di butir 1 tadi, si suami tadi sengaja menyembunyikan identitas, mungkin dengan cara memalsukan KTP, atau dengan merubah jati diri, atau semua formil yang berkaitan dengan jati dirinya, semua itu dirubah dan disembunyikan, tidak diberitahukan kepada perempuan yang akan dinikahkan, itu dapat diperberat menjadi ancamannya 7 tahun. Itu jadi sangat jelas ya. Jadi apabila seorang suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa seizin istri pertama yang sah, maka pasal ini dapat diterapkan, yaitu pasal 279 KUH pidana. Jadi sangat simpel ya. Di sini juga hal ini juga sudah dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 ya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain, sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin dari istri untuk melangsungkan perkawinan lagi. Nah, ini jelas pasal 279 KUH pidana dapat diterapkan. Ya. Jadi sehingga apabila seorang suami menikah tanpa izin istri pertama yang sah, dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak penegak hukum atau selaku law enforcement untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sampai di sini edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya selalu mendapatkan edukasi hukum yang baru. Salam sukses.